daftar jadi masinis pakai orang dalam bisa nggak? Tenang, kalem bro. Semuanya akan kita bicarakan di konten kali ini. Perkenalkan, nama gue Adi Basuki ya. Gue seorang rakyat Indonesia, tentunya warga negara yang baik. Hai, ada pertanyaan, daftar jadi masinis pakai orang dalam bisa nggak? Tenang, kalem bro. Semuanya akan kita bicarakan di konten kali ini. Perkenalkan, nama gue Adi Basuki ya. Gue seorang rakyat Indonesia, tentunya warga negara yang baik. Rajin menabung, tidak pipis sembarang tempat. Oh my god, Anda terjatuh dan tak bisa kembali lagi. Don't worry. Jadi masinis, kita akan ini ya, bahas. Tar dulu. Ya, kita akan membahas versi masinis dulu ya. Jadi apakah bisa daftar pakai orang dalam? Tenang. Jadi sekarang fokus ke berapa lama sih jam kerja seorang masinis KSL. Kita akan melipir dulu konten kayak gini. Jadi masinis ada prosesnya ya, yang kalian mungkin sedikit tahu lah sebelumnya di konten-konten gue sebelumnya udah menyertakan atau sedikit menginformasikan apabila emang bermanfaat buat teman-teman. Beberapa informasi berkaitan dengan pekerjaan yang satu ini, yang notabene saya alamin dan saya gelutin hampir tiap hari ya. Karena kadang kan libur juga, jadi nggak digelutin. Dan setiap dari kalian tahulah alur panjangnya, mungkin sedikit tahu ya. Mulai dari daftar, alur panjang pendidikan, proses demi prosesnya. Apa. Masinis termasuk dalam kategori pegawai lapangan ya. Menurut gua, it's my opinion ya. Because what? Yang notabene tuh tidak libur Sabtu Minggu. Kalau yang kantor biasanya kan libur Sabtu Minggu ya. Untuk beberapa sub bidang seperti karyawan kantor lainnya lah. So apa sih? Sampai sini paham gak nih? Paham ya lah ya. Jadi mas itu ya pekerja lapangan sih. Dan liburnya itu berdasarkan jadwal, udah terjadwal ya. Jadi jangan takut. Seorang masinis bisa nggak sih pulang tiap hari ke rumah? Masinis KRL? Jawabannya tentu bisa. Misal kalau kamu kerja di UPT Kru Depok dan kamu orang Depok, tentunya hampir setiap hari kamu bisa pulang dong. Lain halnya ketika kamu dinas di UPT Kru Parung Panjang dan rumah kamu di Bogor, mungkin ya seminggu sekali 2 kali mungkin. Tapi ya it's so far so good, so fine. Nikmatin aja lah prosesnya ya. Anjay. Secara garis besar satu kereta itu dalam ini tuh jam, oh iya tadi ya berapa lama jam kerja masinis KRL. Secara garis besar satu kereta dalam satu perjalanan itu dari Dipo nih sampai malamnya masuk lagi tuh bisa memakan 3-4 masinis ya. Diperlukan atau 3 atau 4 kali ablusan masinis sampai masuk Dipo lagi ya. Sampai malam, kecuali ada yang cuma satu kayak dinasan pendek, ada sih kayak keluar Dipo, Depok angke Depok masuk Dipo ada. Ini secara garis besar aja. Terus dan kita ambil example lintas Bogor Jakarta Kota ya. Estimasi perjalanan Bogor Jakarta itu kalau nggak salah sekitar 1 jam 30 menit atau sekitar 90 menit dalam kondisi normal. Kalau PP berarti 3 jam dong. Dan masinis tuh nggak mungkin dong ibaratnya dia ngaplus kereta jam 10 dia datang jam 10 karena ada beberapa proses yang harus dilalui. Mulai dari cek kesehatan, asesmen atau hal-hal yang emang secara prosedural harus dilalui. Jadi apabila di atas KA itu 3-4 jam, persiapannya juga bisa sejam. Ya, persiapan seorang masinis. Apalagi kalau keluar Dipo ya. Keluar Dipo kalau di rata-rata kereta berangkat Dipo itu jam 2 kalau kereta yang KA sekian berangkat Dipo itu jam 4 berangkat goyang ya, berangkat ke arah Tayem, entah berangkat ke arah Depok Baru. Seorang masinis tuh maksimal minimal ya rata-rata 2 jam sebelumnya udah melek cuy. Mulai dari mandi, melakukan aktivitas bersih-bersih diri,
aktivitas pakai kostum dan seragam, aktivitas secara prosedural sebagai masinis itu tuh 2 jam sebelum kereta berangkat itu udah standby. Jadi karena seorang masinis menggerakkan keretanya, kereta pertama itu pukul 3.48, berarti 1.48 dia udah bangun dan udah melakukan beberapa tugas. Ya. Sorry tadi sampai mana ya, gue lupa. Jadi ya itu ya secara garis besar. Jadi persiapan keluar Dipo sama ngapus stasiun tuh secara garis besar 2 jaman sebelum mulai dari berangkat rumah. Apalagi buat teman-teman yang agak jauh rumahnya mungkin. Ya pokoknya menikmat lah. Kembali ke pertanyaan awal, daftar jadi masinis pakai orang dalam bisa nggak? Gue jawab, jawabannya tidak. Karena secara prosedural kamu harus mengikuti pendaftaran, harus kriterianya harus A, B, C, dan B, Z. Ikuti seleksi dari A, B, C sampai Z. Setelah lolos, dinyatakan lolos, nanti ada pendidikan A sampai Z. Semuanya itu berprosedur, jadi jangan, kembali selalu saya ingatkan buat teman-teman, jangan sampai Anda terpedaya atau tertipu pujuk manis seseorang yang mengatasnamakan perusahaan ini dapat memberikan value-value, keuntungan-keuntungan, kemudahan-kemudahan dengan membayar atau mentransfer sejumlah uang yang notabene itu yang akan menjadi tiket Anda lulus jadi seorang masinis atau pegawai yang lain. Jangan sampai Anda tertipu lah. Tetap kemarin itu masih beberapa kejadian dari tweet-tweet atau dari IG atau dari cerita, masih ada aja yang percaya. Tetap semangat ya buat teman-teman ya. Di kala mungkin sedang sedih, semoga cepat bahagia. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi jomblo, ya udah fokus aja cari masa depan dulu. Nanti juga masalah jodoh ya bisa kita bicarakan. Yang masih galau ya, ya jangan galau, jangan terlalu lama lah. Mending kita berkonten-konten pria ya. Oke, thank you udah mau dengerin sedikit informasi dari gua. Next, jangan lupa gabung di grup Tele gua. Alamatnya bisa dicari di story IG gua atau di uploadan IG YouTube gua ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.